Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah Ta'ala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah pada kelas 4 ini. Barakallahu fikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan dari Allah Ta'ala. Nah, dan selalu semangat dalam mempelajari agama kita, agama Islam yang mulia ini. Nah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah setelah kita mempelajari ya tentang hikmah penciptaan makhluk, kemudian tentang ibadah. Dan kita masuk di pelajaran tentang tauhid ya. Alhamdulillah kita sudah merampungkan di tauhid rububiyah. Nah, kemarin sudah disebutkan itu apa itu makna tauhid dan apa itu tauhid rububiyah ya. Ditolong nanti dimurojaah kembali agar tidak lupa. Nah, sekarang di pelajaran yang kita murojaah dulu ya tentang tauhid adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Ini makna tauhid ya, mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Ini adalah makna dari tauhid. Nah, kemarin tolong diingat-ingat ya dari tauhid ini. Baik. Kemudian orang yang bertauhid disebut al-muwahhid. Tauhid dibagi menjadi 3 ya, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Baik. Kita akan lanjutkan di pelajaran tentang tauhid tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Nah. Baik. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah ya dalam peribadatan. Mengesahkan Allah dalam peribadatan atau disebut juga dengan tauhid ibadah. Jadi tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah. Dalil dari tauhid ibadah ya adalah di surah Al-Fatihah ya. Yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepadamu ya kami beribadah dan hanya kepadamu ya kami mohon pertolongan. Ini adalah dalil dari tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Atau juga di surat Al-Mu'min ya, ud'uuni astajib lakum. Nah, berdoalah kepadaku niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, dan tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang menjadi pertentangan sejak dulu hingga sekarang antara para rasul dan para umatnya. Karena ini adalah jenis tauhid uluhiyah ini adalah yang paling banyak ya, penyelisihan yang paling banyak kaum muslimin atau manusia pada umumnya yang melanggar dari tauhid uluhiyah ini, yang menyimpang dari tauhid uluhiyah. Ya, karena tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Jadi beribadah itu hanya kepada Allah saja. Ya, dan kebanyakan atau mungkin kebanyakan dari manusia itu kadang beribadah kepada selain Allah. Bahkan ya di zaman Nabi sendiri sudah terjadi ya dari kaum musyrikin Quraisy itu beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ini adalah penyelisihan dari tauhid uluhiyah. Nah, walaupun mereka meyakini tauhid rububiyah, ya mereka mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, tetapi bersama dengan itu mereka kalau beribadah itu kepada selain Allah juga. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada patung-patung, berdoa kepada patung-patung. Nah, ini menyelisih dari tauhid uluhiyah. Nah, jadi konsekuensi dari tauhid rububiyah itu adalah dia mengimani tauhid uluhiyah. Nah, kemudian macam-macam ibadah ya. Ibadah ya, jadi mengesahkan Allah dalam ibadah kemarin sudah disebutkan ya definisinya apa. Jadi makna dari ibadah itu kan segala sesuatu ya yang dicintai dan diridhoi oleh Allah ya, baik yang nampak atau yang tersembunyi ya, yang lahir ataupun yang batin. Nah, ibadah itu ada dua, ada ibadah lahir dan ibadah batin
ibadah lahir ada berdoa, menyembelih, nazar, sholat, puasa, ya. Dan ada ibadah batin, ada roja itu berharap, khauf takut, rohbah ya, yaitu rasa takut sehingga lari dari yang ditakuti, ada takzim pengagungan, inabah bertobat dengan melakukan sholat amal soleh ya, dan rohbah itu senang mendapatkan apa yang diinginkan, isti'anah itu minta pertolongan, isti'adah itu minta perlindungan. Ini dari macam-macam ibadah. Ada ibadah lahir dan ibadah batin ya. Bisa dilihat buku kalian masing-masing. Nah, kemudian ya, keharusan dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang mencipta, mengatur, memberi rizki, maka keharusannya adalah kita memberikan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah semata. Jadi tadi ya, macam-macam ibadah tadi itu ya seharusnya diberikan hanya kepada Allah semata. Rasa cinta, takut kita itu hanya kepada Allah saja. Nah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Menyembelih, bernazar itu hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau ada orang yang menyembelih ya dimaksudkan untuk kepada selain Allah ya seperti untuk makhluk ya penunggu laut selatan ataupun yang selainnya dari bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di zaman sekarang, maka itu adalah bentuk dari penyelewengan ya dari tauhid uluhiyah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ini saja di pembahasan yang kali ini tentang tauhid uluhiyah. Ini adalah tauhid yang jadi inti ya dari ajaran para nabi dan rasul, yaitu untuk mengesahkan Allah dalam beribadah ya, beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita mengamalkannya untuk kita beribadah kepada Allah saja. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.